Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Al-Abrar Sungai Buntung yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sekaligus kita melaksanakan kuliah subuh, nanti dilanjutkan dengan sholat sunat syuruk. Itu semuanya adalah sangat bermanfaat, merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan jemaah yang hadir pada subuh ini Allah sehatkan selalu, amin. Allah mudahkan rezekinya, Allah kabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hidup kita itu ada 4 hal itu tidak boleh kosong dalam diri kita. Yang pertama, otak kosong. Kedua, dompet kosong. Yang ketiga, omong kosong. Yang keempat, iman kosong. Nah, merampi ke orang ya. Kalau otak awak kosong, itu apu judi aduk sekolah anak asuh. Kalau tak kan amu diasung no, maka anak awak kalau di bawah 6 nilainya skala keterampilan kejalan jenis kuliah amu diasung ya. Tapi kalau diapakan terus bisa insya Allah. Jadi memang otak awak perlu dicas. Ada otak kanan, ada otak kiri. Kadang sebelah besi pun salah, sebelah le kosong. Kalau jawab kormu kiri kanan apa? Kalau awak banyak kosong aja, tak baca lah. Maka termasuk awak menghadiri pengajian itu dalam rangka itu otak awaknya sampai kosong. Yang kedua, dompet kosong. Kalau dompet kosong, bayar iya. Apalagi ikut Selasa. Nah, duit di kau, dompet kosong mah. Calawang lah bujur lah. Sampai pasal mana kan? Lumayan lah. Kalau dompet awak kosong, di muka aja nampak Pak. Ganting warna Pak. Dompet kosong, pusing boleh. Tapi kalau dompet kopormu sosak isi, itu apa pun waktu orang cari waktu orang. Kalau berpiti kau jalan ni boleh, ya. Di dompet kau, ya tentu ada usaha kan. Lah ketipu-tipu besi dompet ada usaha tahu. Yang ketiga, omong kosong. Kalau cakap ada apa di dalam orang tak ada percaya kawan, tak ada pun dia orang itu. Saya dulu cakap, lalai dulu. Omon, tak ada isi lah. Kalau omon aja, kalau tak ada isinya, tong kosong. Nyaring bunyinya itu
ngomong kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau si anu tu misalkan dah alero. Yang keempat adalah iman kosong. Ikutin bahasan awal. Al imanu yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman bisa bertambah dengan ketaatan. Iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka kita harus tentulah ada awak berkurang iman awak ditontu. Apa tando iman awak berkurang? Apa tando iman awak lama? 7 macam awak sampai subuh. Kalau dicek kono nak 7 orang. Yang pertama, orang yang imannya lemah adalah malas melaksanakan ibadah. Itu Pak. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142 Allah katakan, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila dia berdiri untuk salat malas, entahkan sampai terkenindak. Jikalau apa termasuk masbuk tarawih itu termasuk itu loh. Fikir sesekali masbuknya ada ya. Teti masuk ke masjid masbuk. Ada jemaah ada tidak turun Pak. Ada jemaah di abrar kan ada nang apa orang mantar sodo. Di jemaah itu kan tentu langsung apa di jemaah kau masbuk tahu je. Rakaat terakhir lu tidur Pak. Ndak lo rakaat pertama, rakaat terakhir lah nak salam le apa dah kenapa? Maka orang yang lemah iman itu adalah malas beribadah. Kok kena kojong joy yang wajib-wajib saja. Kalau bengok apa-apa kan sudah Jumat doa, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, pulang adole. Itu tanu orang lomai mana roh di abrol kau kenapa? Cerita dah. Orang yang lama iman itu kalau pergi ke masjid lambe pulang capek. Pergi mencetak pesandar. Ya Pak, pesandar lah Pak, nak apa jual? Uya kan udah beli pesandar lah apa? Wah pulau caro, tolong. Baik ke masjid mancet sampai pesandar, hati baca khutbah dia tidur. Kalau yakin Pak, itu orang yang malas beribadah. Maka orang yang malas beribadah tanda lemah iman. Male solat sunat, male berzikir, male berdoa. Itulah lemah iman. Abang-abang tonton di kampung bau, di kampung je bau. Abang-abang gila di lapangan lalai bau. Kerja sampai jenis tu nak. Copik tak koju, ayolah masuk ke tu sana. Jangan ditunda-tunda. Jadi, orang yang lemah iman, tanda yang pertama adalah malas beribadah. Saya yakin jemaah abror tidak ada. Yang kedua, melakukan kedurhakaan atau dosa secara terang-terangan. Slow aja minum kampur jemaah. Slow aja menjudi. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati mu'afan. Setiap umatku dimaafkan.
illal mujahirin, kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Malu Pak, nggak ada malu ya. Nah, gini itu tidak nampak di alam sekarang ini. Orang berbuat dosa bukan hanya malu lagi, bangga berbuat dosa. Kalian sebut tolkel Nabi, kami dulunya sahabat salusin nih, bangga dia tak berbuat dosa. Nah, ada merasa takut ibu buat dosa. Maka orang yang tidak lagi takut berbuat dosa itu tanda lemahnya iman. Takut berbuat dosa, Pak. Dulu sudah saya sampaikan melalui kuliah subuh atau wirid Rabu dulu malam sini juga. Seseorang yang datang kepada Syekh Ibrahim bin Adham, Buya, iya. Wah dan kotya doso nala dan buat belako sodo ya. Lah dan kojong doso sodo. Cuba bayar tipnya. Bapu caro dan jangan buat doso jule. Kata Buya tadi, kata Syekh tadi, silakan kamu melakukan dosa, silakan. Ada tegang lah. Tetapi kamu harus mampu menjawab 5 pertanyaan saya. Kalau bisa yang menjawab 5 pertanyaan saya ini, silakan kamu. Silakan. Lah. Seorang salah. Yang pertama, kalau kamu membuat dosa juga, jangan ambil nikmat Allah ini. Khusus Allah Ta'ala nikmat apa? Darat, laut, udara, sungai, semua Allah punya, jangan diambil. Ya, udara Allah jangan diambil, jangan dihirup, Allah punya. Bumi Allah jangan diinjak, Allah punya. Kalau jenis itu tidak bisa ya. Allah Ta'ala bernikmat sedekah atau tudang namanya. Yang kedua, kalau kamu mau juga melakukan dosa, cari bumi lain selain bumi Allah Ta'ala. Kau payah lah. Mengingat sematung kok lagi kepala balai. Alur kok lagi, belum tahu. Alur juga bisa. Tapi kalau di bumi Allah Ta'ala disuruh pergi, mau bumi yang mana lagi? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah bumi dan langit itu. Yang ketiga, kalau kamu mau berbuat dosa juga, ya, cari tempat yang Allah tidak lihat. Jadi bisa Pak, sesuatu awak kau bisa dari Ta'ala kan? Dalam hati awak pun tentu dari Ta'ala. Maka tidak bisa kemanapun awak berseronok nak melakukan dosa, tidak bisa. Allah Maha tahu, Maha tahu, tidak tahu juga, Maha tahu. Yang keempat, kalau kamu mau membuat dosa juga, tiba malaikat maut nanti mau mencabut nyawamu, sebungkinya tunggu dulu malaikat maut, saya mau tobat dulu. Bisa? Tidak bisa. Yang kelima, nanti di hari akhirat nanti malaikat membawa kamu ke dalam neraka, minta dia dihentikan dulu, dia dulu, dan nak kembali ke dunia balik. Nak mungkin dulu. Apa kata laki-laki tadi? Buya, jangan tahu cerita Buya dulu. Mulai hari ini saya tobat, saya tidak lagi melakukan dosa. Jadi orang membuat dosa terang-terangan. Kalau kita baca sejarah ulama sufi Malik bin Dinar, Syekh Malik bin Dinar. Oh, Bapak mungkin sudah tahu tuh. Malik
artinya raja. Dinar, dinar uang, raja uang. Waktu bujang apa ya? Dah ada dosa lo pak, tidur di buih dia pak. Babuek dosa torwi je pak. Babuek dosa torwi je. Siang malam main pedusi, tipiti banyak. Akhirnya dosa sudah membludak dalam dirinya, menikahlah dia. Ini tu jahat apa ngai no laku juga. Dia apa dia laku? Dia apa? Dek banyak piti. Kalau awak banyak piti, tua no apa umur 80 bono apa? Banyak piti apa? Ada orang yang menikah umur 85 tahun. Jodohnya umur 17, 18. Labon tanah ya turun lah. Dapat deh pajagadi. Tapi apa? Maharnya 2 miliar. Jalannya kok mati copet tu. Kok mati copet tu juga. Dapat jodoh juga dia Malik bin Dinar. Setelah dia menikah, apakah dia berhenti berbuat dosa? Berhenti ketek-ketek ya Pak. Neminum kamput, neminum memabukkan tahu juga, nembajudi tahu juga. Sampailah lahir anaknya, anak perempuan. Setelah anaknya sudah mulai beranjak, sedang mainan lah, apalah sedang sayang-sayangnya lah ya. Setiap ayahnya minum memabukkan, ditumpahkannya oleh anaknya Pak. Setiap anaknya ayahnya mau minum, ditumpahkannya air minuman keras itu. Marahkah ayahnya? Tidak. Kenapa? Karena anak ini adalah anak satu-satunya. Sampailah pada akhirnya anak ini meninggal dunia. Meninggal dunia anak cakopan. Ojo anak cakopan meninggal. Kalau tadi adalah kurang jahat, adalah kurang berdosa, setelah anaknya meninggal dunia bertambah menjadi dia buat dosa. Apa dah kau ambil anak dunia? Itu dia anak kesayangan aja. Apa dah diambil? Ngi kalau Ta'ala. Pada waktu itulah dia bermimpi. Apa mimpinya? Dia bermimpi dunia kiamat. Alah apa mimpi dunia kiamat? Mimpi dunia kiamat, dia digiring. Comile masuk ke dalam neraka le, tajago kali. Apa asuk api neraka je bawa alam mengelupe kuli ko. Semenjak itulah ya, ketika dia bermimpi tadi itulah dikojo-kojo di akhirat tu dalam mimpi cakuan apa cako diulik godang ngono jauh tahu jo lagi nak bisa kabo suruh untuk tolong tua dan tak bisa nolong dah. Kalau nak minta tolong jong tolong pekin saya boleh tan lari dikojo jo dia ulik godang cako ayah. Ini anak kecil rupanya, roh anak kecil yang meninggal dulu tuh. Dia manggil-manggil ayah. Wah kau nak, ini mimpi nih. Mimpinya. Siko kau nak. Ya. Dibaca sebelum anaknya ngaji. Nganak ngaji situ.
ayah di kojo de orang kena apu dia kesalahan ayah kena. Ulik godang tu adalah kejahatan ayah. Nan ayah lakukan selama waktu di dunia. Di kau mengaji kau si koma. Pada dia ngaji ya. Dibacalah di anak cak ayat surah Al-Hadid ayat 8 boleh Pak. Alam yakni lillazina amanu an tahsya'a qulubuhum. Belumkah datang kepadamu, belumkah lunak hatimu untuk taat kepada Allah? Bila jua le bersawak. Bila jua wak sadar le. Terbangunlah dia. Tobatlah malik cakap lepas. Ya. Pergilah dia ke masjid. Berpuluh-puluh tahun tak pernah pergi masjid dah. Dan sekali tu pergi masjid. So boleh telur semayang ah. Tu mana-mana orang. Kita pak kalau lama-lama nak pergi masjid tu kan. Mana orang? Dapurnya. Bola topi semayang ah. Tarang pulau de imam subuh dulu alam yakni cakuju Pak. Alam yakni cakuju baca Al-Hadid cakuju baca de imam tu. Mulai saat itu dia sedekahkan semua harta-hartanya, dia uzlah menyendiri taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dalam riwayat dia menjadi seorang ulama sufi, Syekh Malik bin Dinar. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Jadi dudun jahat-jahat awak di negara itu ada masuk sana taubat. Nama bahaya beku apa? Minan nur ila zulumat. Orang yang dulu rasa ketek ada. Oh, bang bagi masjid. Taat, ancak, so. Kini nak ada ke masjid deh. Itu bahayanya. Lah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tanda orang yang lemah iman yang kedua, tidak lagi malu berbuat dosa. Coba punya banyak aja kah? 7 atau 8? 7. Yang ketiga, tidak marah menyaksikan pelanggaran syariat. Ada orang melakukan apa cakap pelanggaran syariat, cakap judi terang-terangan, main produksi terang-terangan. Ndak ada wanur Pak, ndak ada wangi dah. Celah. Inyo keberasanya. Apa risau? Kau kalau main mana Pak? Di negara lah bergelimang dosa dalam masyarakat tu, lah banyak kemungkaran yang terjadi. Orang ramu ke masjid le. Masjid longang untuk ajinya ndak ada respek dalam dirinya. Ya. Itu tanda orang lomai mana Pak? Maka satu-satunya di Indonesia kok berlaku syariat itu adalah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Orang tu berlaku hukum cambuk Pak. Berkhalwat, berdua-duaan lawan jenis, basuh kayak sama dah Pak. Ada yang tukang tangkap Pak. Bahu hukum dah kayak apa dah. Orang tak semayang Jumat, hukum. Itu mereka. Kada ada awak ndak ada dah Pak peduli dah apa jula orang kojo orang melanggar agama kau ndak ada ketik jura Pak. Ya. Apa pelanggaran syariat yang dia lakukan? Judi, al-maisir, al-khamar, minum khamar, al-khalwat, berdua-duaan. Itu semuanya pelanggaran. Dan harus awak teraso awak orang beriman. Dilesau nengok apa lah cari kawan boleh. Di kampung pula banyak berjudi. Ndak ada ketik jual boleh.
Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, cegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau pejabat dengan apa? Dengan surat apanya itu, penegasannya itu. Ikuti bahayu apa? Orang yang tidak peduli apa saja kemaksiatan di kampung lu, inyonto aja. Pelanggaran syariat dilakukan orang, dia tenang-tenang saja. Biasa obat, biasa orang ini berdua-duaan di tempat-tempat hiburan, orang biasa-biasa saja. La ilaha illallah. Ikon wa takwin, Pak. Ya. Di dalam kehidupan awak kotir. Pelanggaran syariat itu. Kok bertanya orang dia awak, apa dek kalian perlu nerisau? Nambah judi kami, nama buat dosa kami, apa dek kalian perlu nerisau? Nanti kalau ada orang yang begitu, bapak jawab ini jawabannya, Pak. Awak kok sesampan kayang di awak kok sesampan wakau uang nama yang mengguya sampan kalem sampan kok kalem kapal kok ndak uang sawangnya nang kalem no kami kalem juga kali. Nah, itu dia bahasa orang awak tutur dulu, Pak. Seorang makan cewadak, seorang makan cewadak, sodo konde kota. Itu pula lah ayat Al-Quran. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah yang tidak hanya diberikan kepada orang zalim, tetapi juga orang-orang yang taat. Kenapa? Dia diam saja. Itu sampai negara awak di pelada ada orang antok aja awak. Negara awak di pelada ada orang berbuat maksiat, antok aja awak. Lamai mana mau diturun. Iya, Pak. Judi terang-terangan. Ya. Aduh juga. Nanti kalian sok nengok kalian sok apa orang kau masalah kau. Kadang balik-balik meja judi isu di tepi sungai itu kalian sok. Ada tuwilan ke tepi sungai itu. Orang berjudi situ. Ya. Kurang seorang. Nyoto orang ni jadinya ni. Nyoto kali jadi. Rencana pertama je apa? Nak melarang, nak mencegah. Kurang seorang, Pak. Nyoto kali ini. Itu namanya apa? Tukang pancing. Dilarikan ikan. Tukang nyanyi ini ikan, Pak. Ikut, Pak. Yuk. Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi pelanggaran syariat, maraknya kebohongan, berita-berita hoax, tenang-tenang saja orang. Dan lah ala konur berita bohong, Bapak. Berita bohong kalah apur kali ni. Pulang tang moka batang kok nampaklah di media sosial, Pak. Tatulilah berita di situ. Para pensiunan PNS bersiap-siaplah menerima uang 1 miliar. Oh, maknya dah. Bersiap-siaplah menerima uang 1 miliar. PP-nya sudah ditandatangani oleh pemerintah. Oh, mak hayal-hayal dan kalipat. Dia dah mau berita cakap. Lah oleh. Kemana kena dong piti 1 miliar ke sok. Agak saya dapat. Dek kan terpengaruh dan nengok berita cakap. Dan telepon langsung dan WA langsung orang tas pendu. Iyo kok, Pak. Hoax bapaknya ya. Berita hoax dunia. Sebanyak-banyak begini, Pak, berita-berita itu. Maka jangan mudah percaya. Sekarang orang menontonnya lama menonton videonya, Pak.
Nang berita, ayo kok. Piti. Itu ditonton juga kan? Tonton juga mereka menambah jam tayangnya piti. Nah, gini kan menghalalkan segala cara. Loyur ngelirik-ngelirik nang berita kali sudah turun. Semiliarnya Pak, kan piti. Mano berita-berita bohong. Jadi kalau ada besok apa baca-baca berita bohong, saya langsung tulis situ. Tobatlah, nyeden. Tobatlah, nyeden. Tobatlah. Jangan mencepiti dengan mengicurang. Itulah. Maka bermacam-macam sekarang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tunan kebapo jakoro? Nan yang ketiga. Yang keempat. Tando iman awak lomanan kampe adalah mudah gelisah dalam perkara remeh-temeh. Perisau, penyampi hati. Urang dan perisau, urang penyampi hati itu tanda lama iman. Kemudian Nabi, al-imanu as-sabru was-samaha. Iman itu sabar dan kelapangan hati. Kalau ndak ada sabar, ndak ada kelapangan hati, iman awak kosong, Pak. Ada tanda Pak. Itu beza, Pak. Celapo lah kesoleh kau. Leka makan buat agak sekolah. Kalau isu-isu anu dah. Leka makan buat sekolah ha. Risau apa kau. Pokoknya jadi risau apa le. Masalah hidup kole zaki kole. Pokok apa beribadah banyak-banyak, ikhtiar banyak-banyak, serahkan kepada Allah. Itu beriman pada itu. Lah berbuat awak semaksimal mungkin. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan bertawakal kepada Allah. Dulu sudah pernah saya sampaikan bagaimana Imam Malik berbicara dengan muridnya Imam Syafi'i. Perkuat tawakal, serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau macam itu ndak sepaham apa. Imam Syafi'i. Wah, joti orang dulunya kalau tawakal aja dah. Iya, tapi kita jangan risau lah. Ndak sependapat dan dia kaji apa dulu. Pemisilah dulu ya nya. Pailaya Imam Syafi'i cakap kalau nampaklah oleh dia orang mana nganggur. Orang mana nganggur nampak Imam Syafi'i. Syafi'i kami. Tolong kami. Tolong manen. Nya banyak kali panen. Nyotolah Imam Syafi'i cakap memanen anggur, Pak. Sudah panen anggur. Baiklah deh hadiah seplastik untuk Imam Syafi'i jaga. Lah dapat hadiah hasil kojo seplastik. Pailai nyo bali Imam Syafi'i cakap kau maguru cakap Imam Hanafi, Imam Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau yang melihat mah iya. Tagaso-gaso jure dan kojo kaji cakap lebih ya. Ibu ya cakap mah tawakal. Tak bisa dulu ya. Harus bekerja. Ke bukti Ke bukti dah bekerja kiasi Galak ya. Iyanya sepi. Dan lah 3 hari kau tekanang dan buang burkonya ndak sesok jauh-jauh urung pe wong datang antel omaynya. Lah 3 hari tekanang dan buang burkonya wong antel kamai. Ndak sok kau jorun aja nya. Aja itu tidak raja apa. Jadi soal kehidupan jangan awak perisau lah Pak. Tapi jangan salah temu lah mak rumah bekok ndak. Dan dah engkau jual dek. Dia apa? Ada mau lu kaji buya topi cakap. Apa guna kerja? Nah itu maksud. Kojo tetap ibadah kita tetap. Itulah dia. Janawak pagi sawati panyompi hati.
Makanya kunci utama dalam pelaksanaan ibadah haji itu Pak, palapang hati itu dia Pak. Kalau penyampi hati lawah Pak, di Arafah, Muzdalifah, Mina, susunannya susunan sarden. Kalau penyampi hati, apa ke suka? Apa jangan le? Lalu saja. Nggak bisa juga. Kalau penyampi hati nggak bisa. Ini bapak-bapak ibu yang akan berangkat pada tahun besok, insya Allah orang jemaah kita kuncinya itu palapang hati. Kalau hati lapang saudara. Tapi kalau hati sapi hati, apa jawaban? Dan apa bola? Orang bego memakai nasi, telah ambil napi bagai apa hati aja, tanah aja. Nah itulah orang beriman. Cirinya yang ya lemah iman itu penyampi hati. Maka kita dapat membuktikan siapa orang yang perisau, jangan takut Pak. Kau banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Baca itu tahu Pak ya. Serisau apa tahu so. Nak apa lah? Hah? Kelima. Iya kelima lah Pak. Yang kelima. Yang kelima adalah tanda orang yang lemah iman. Yang kelima adalah jarang membaca Al-Quran. Boleh Pak. Jarang aja. Quran kan tak belum baca je baca orang Pak. Awak kadang belum baca memang ya tahu yuk Al-Quran tapi dia habis puasa dah ngaji. Tiap hari ngaji loh. Ya. Ini ada kaji baru di Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mau mengamalkan silakan. Siapa yang tidak mau mengamalkan juga tidak apa-apa. Penting keyakinan. Man qara'a suratul waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibahu faqatan abadan. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, Allah tidak akan memberikan kemiskinan selama-lamanya. Nak kata contoh itu. Tapi lah selama ikut dan membaca surah Al-Waqi'ah ya, tak nampak bahwa tanda-tanda berhasil dulu ya. Ternyata ada kunci berangkasnya belum kita buka. Ini saya tunjukkan Bapak-bapak. Ini kuncinya ya. Ini kunci berangkasnya yang selama ini belum kita buka. Termasuk saya pun buka kunci. Apa kunci? Sampai kepada ayat 74. Ya Pak ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Tipu di pasabbih cako apa ibu banti baca tasbihnya. Assalamualaikum baca orang. Apa tasbihnya Bu ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Mau sampai azimnya juga boleh, mau billah saja boleh. Ulang balik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, aghnini. Tambah lagi doanya. Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Sudah itu lanjutkan kembali ayat berikutnya. Lanjutkan kembali. Lah sampai kepada ayat terakhir. Ayat terakhir itu
isinya tulis aku juga Pak Fasabbih bismi rabbikal azim juga kan. Jadi sampai kepada ayat 70 cakap fasabbih bismi rabbikal azim cakap, sambung ayat berikutnya fala uqsimu biwaqi'in nujum sampai terakhir. Apa bunyi ayat terakhirnya? Fasabbih bismi rabbikal azim juga lihat Pak. Baca dulu cakap balik 7 kali ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, aghnini. Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Apa arti itu ya? Cukupkanlah ya Allah rezeki untuk Engkau ya halal saja ya Allah. Ya. Kayakan aku, cukupkan kebutuhanku ya Allah. Baca itu tahu apa? 40 hari sekurang-kurangnya tanpa putus mengaji. Kalau saya mengamalkannya sebelum subuh, sudah semayang tahajud tuh jam sampai sangat lah sudah awak tahajud. Nyala awak pergi ke masjid. Kalau awak capek pergi ke masjid, di masjid itu dibaca jadi di rumah dibaca jadi. Tak lama baca dulu. Apakah al-waqi'ah saja yang kita baca? Ya tidak. Boleh dibaca dari awalnya. Mengajilah tarwih. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat. Sebagai obat itu Al-Qur'an itu. Rahmat bagi orang yang beriman. Ngaji. Kau bapu ngaji Quran pun nak rumah. Quran nak rumah. Itu tando lo main mah. Lagi kadang Quran lo bersimpan lalu makan raya, dah baca-baca. Maka tando orang yang lo main mana Pak? Jarang mengaji. Jarang mengaji. Kemarin saya kaget juga Pak Suwardi, Pak Haji Suwardi, kok Ibu Yasuk kok ada apa kaset Syekh Sudes ni ya. Ndak jadi tekonang dan tiba di situ petahu apa. Ndak tekonang apa belajar kan, ndak tekonang apa. Jadi ngaji kok itu merupakan obat hati. Jangan sampai lupa loh. Ulama mengatakan dianggap rugi kita kalau tidak sampai 100 ayat kita baca Al-Quran. Ya, ngaji tahu ya. Kalau anda orang ngaji deh Pak ya, itu hati waktu lain deh jadi. Nah itu. Itu yang apa tadi loh? Yang kawan tadi nak kelima wow. Yang kelima apa ya? Iya, yang keenam. Nah, yang keenam. Tanda iman awak lama yang keenam adalah gila hormat, jabatan dan ketenaran. Kalau kita merasa nyaman dengan pujian orang, nah itulah kane Pak. Apa kita dipuji-puji orang? Ketenaran awak, nyaman kita dengan apa tadi itu sudah termasuk kita apa namanya itu loma iman. Ada orang balik panggil Pak Haji, Bu Haja, ndak dipanggil dengan Pak Haji, ndak dipanggil dengan Bu Haja, bongi. Ngapain kalian kah? Cecodon cari tangganya ya. Bayangkan tak? Kalau orang manggil silakan, tapi kalau awak lah minta dipanggilkan, lah sudah Pak, sertifikat.
Datakanang nek penitiannya membuat haja kara. Wangi, ulang lihat, bau ulang lihat pak. Sertifikat cakap bau ulang membuat haja, itu apa? Itu apa? Haji itu ibadah, jangan kita merasa bangga. Itulah yang saya hindari kemarin. Pulang dari tanah suci, adik saya, kami buat gaba-gaba rumah. Nggak usah. Buat selamat ini. Orang tua saya haji ini, haja ini. Nggak usah. Tidak usah. Biasa saja. Nggak ada buat itu, tak ada. Orang kadang-kadang nggak sekete apa pak. Kalau saya suruh pakai bersambung Jepang dulu pak. Takui dan cakur itu pak. Takui dan yang tadi itu ketenaran tadi itu merupakan kita lupa diri. Jadi itu nanti beliau panggil boleh cuma jangan awak lo nana minta lo awak lo nak diimbau orang bu haja nak diimbau orang pak haji awak jamaah sopu pulau. Karena apa? Karena haji itu adalah ibadah. Jadi kalau tidak itu sedionya, ya kita tenang aja lah, ada masalah. Jangan larut dengan ketenaran jabatan, pangkat, titel. Cukup titelnya profesor, doktor, insinyur, ndak tabacong itu. Payah cerita tangganya ya. Ilaha illallah. Itu yang ke-6. Terakhir, yang ke-7. Berlebihan dalam urusan dunia. Berlebihan dalam urusan dunia itu tanda lemahnya iman kita. Jadi kalau makan harus di restoran mewah, amur pak, di makanan apa pun amur, ampera ada lah. Pokok sekali makan kok jutaan. Kalau berbelanja di mall besar, amur di kaki limur pak. Kalau mau beli apa yang mahal-mahal, itulah kono waduh pak. Kalau awaklah terlibat dalam hal-hal yang kemewahan itu, itulah termasuk awak lamai menawa. Ada orang mau lintas pak 2 miliar agotas tu pak. Telokong jual baju sepasang, tu temuannya. Berapa balik 2 miliar. Tu artis macam tu pak. Untuk apa guna? Untuk apa? Mula disimpan, mula apa boleh? Nombor manfaat pada itu lah. Di boleh awak nanyo kemewahan dunia boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu ajalah kira kajian awak subuh kah. Mudah-mudahan apa nan tuju cakap apa checklist mano dan kono kok ngaji dan kurang dibolok ya. Lain-lain kok tolong apa nang tujuh cakap apa kaji kalian cakap 7 macam tanda lamai iman. Apa nang tujuh tu antalah ndak takon. Tengok aja lo video kosong ya. Itu saja. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Kami jemaah Masjid Al-Abrar Sungai Buntung bermunajat kepadamu ya Allah. Sehatkan mereka semua ya Allah. Sehatkan kami semuanya ya Allah. Sehatkan keluarga jemaah kami ini semuanya ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Jauhkan kami daripada segala musibah yang bisa menimpa kami.
Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis siqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, jauhkan mereka, jauhkan kami daripada permusuhan dan pertengkaran ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah dalam menghadapi godaan dunia yang berat ini ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana wa kullu ibadatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.